Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sedikit remaja. Usia remaja itu adalah usia di antara 17 sampai dengan 24 tahun atau 13 juga sudah masuk, 15 sampai dengan 24 tahun itu adalah usia remaja. Banyak sekali perubahan-perubahan bagi seorang manusia ketika usia ini. Ya, yang sebelumnya itu adalah usia anak-anak yang notabene kerjaannya itu masih kekanak-kanakan, tapi ketika sudah masuk pada usia 13, 14, 15 itu berubah. Yang sebelumnya suka dengan mainan, maka ketika sudah mencapai umur tersebut itu nggak suka lagi. Itu merasa itu kayak bosan, nggak suka lagi begitu. Itu pokoknya kalau sudah sampai pada usia 13, 14, 15 sampai dengan 20-an. Bukan itu saja yang berubah. Secara mental juga berubah, secara fisik juga berubah. Ya, kalau secara fisik yang mungkin yang sebelumnya itu belum tumbuh kumis, ya sudah mulai tumbuh kumis. Bagi seorang wanita itu sudah mulai membesar. Dan itu adalah salah satu pertumbuhan-pertumbuhan di waktu ataupun di usia remaja. Dan bukan itu saja sebenarnya yang harus kita perhatikan. Banyak orang yang salah memperhatikan dalam usia remaja. Usia remaja itu adalah usia yang paling rentan bagi seorang untuk bagaimana nanti kehidupannya di masa depan. Karena ketika di usia remaja tersebut hidupnya itu nggak karu-karuan ataupun tidak dididik secara mentalnya, secara pemahamannya itu dididik sesuai dengan karakter seorang remaja, maka itu yang terjadi nanti justru ke depannya adalah kemelaratan, baik secara mentalnya kemudian psikologinya juga akan ya amburadul. Jadi perlu untuk difahami. Perlu kita ketahui bahwa ada sebuah penelitian pada tahun 2012 itu yang dilakukan oleh Komnas HAM Perlindungan Anak, yaitu antara tahun 2012 awal sampai dengan Mei 2012 itu diadakan penelitian. Dari 20 orang yang bunuh diri dari usia 13 sampai 17 orang. Jadi usia remaja tersebut diteliti dari tahun 2012 awal sampai dengan Mei, ada 20 orang yang bunuh diri. Dan remaja yang dimaksud di sini adalah remaja yang usianya itu 13 sampai dengan 17 tahun. Kemudian setelah diselidiki yang 20 orang ini ternyata dapat dibagi menjadi golongan-golongan. Yang pertama golongan yang bunuh diri itu dikarenakan karena putus cinta. Dan inilah 8 orang yang paling banyak. Ada 6 orang, itu ada 7 orang yaitu dari faktor ekonomi. Dan ada 4 orang itu dari faktor ya keluarga yang tidak ada keharmonisan. Mungkin di keluarganya itu berantakan. Cuma 1 orang itu yang dari karena putus sekolah. Jadi yang paling banyak di sini kita ketahui, di sini kita lihat adalah yang paling banyak itu adalah karena putus cinta. Karena putus dengan pacarnya, karena putus dengan kekasihnya. Dikarenakan mereka itu pun bunuh diri. Dan ini sangat mengesalkan sekali. Dan ini terbukti secara penelitian. Kemudian dapat kita ketahui juga bahwa dari sebuah penelitian itu mengatakan bahwa sebenarnya yang menjadikan kebahagiaan bagi seorang anak remaja itu bukan sama seperti kita sebagai usia dewasa. Kalau bagi seorang yang dewasa mungkin dikarenakan spiritual, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Tapi bagi seorang remaja itu tidak. Kebahagiaan bagi mereka itu adalah ketika bisa beradaptasi, berinteraksi dengan kawan ataupun ya sesamanya, gurunya. Jadi 50,1% itu faktor kebahagiaan bagi seorang remaja itu dikarenakan ada hubungannya dengan kekeluargaan ataupun interaksi dengan keluarga, interaksi dengan kawan, interaksi dengan guru ataupun interaksi dengan ya lawan jenis ataupun kekasihnya tadi. Jadi itu 50%. Jadi kita sangat wajar sekali ketika seorang remaja itu bunuh diri, yang paling tinggi statistiknya itu kan dikarenakan karena putus cinta. Karena memang bagi mereka kebahagiaan itu adalah ketika bisa berinteraksi dengan lawan jenisnya dengan baik. Ada lagi 32%. 32% itu faktor ya identitas diri, ya seperti ya prestasi, uang, itu hanya 32%. Dan ada 99,6% itu dikarenakan spiritual, faktor spiritual. Jadi masa usia remaja ternyata spiritual itu nggak bisa membuat mereka bahagia. Tapi yang paling bisa membuat mereka bahagia itu adalah dikarenakan yang pertama tadi interaksi dengan orang tua, interaksi dengan keluarga, interaksi dengan kawan dan gurunya, ataupun berinteraksi dengan ya kalau ada pacar ataupun sesamanya begitu. Dan ini bukan berarti saya itu memberikan ya pemahaman yang salah bahwasanya itu hal yang halal, tidak. Saya hanya mengatakan ini adalah sebuah penelitian, hasil penelitian. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa
perlu sekali pemahaman-pemahaman yang harus kita berikan kepada mereka-mereka yang berada di usia remaja. Ternyata yang memberikan mereka kebahagiaan itu adalah faktor ya interaksi. Jadi terus bagaimana caranya? Bagaimana cara menghadapi para yang masih remaja-remaja tersebut? Maka berikan kepada mereka pemahaman bahwasanya usia kamu yang sekarang inilah usia yang paling ya dominan kebahagiaan bagi dirimu adalah ketika kamu bisa berinteraksi dengan kawanmu, interaksi dengan keluargamu. Ya mungkin banyak mereka yang bosan di rumah, bosan dengan keluarganya, tidak bisa berinteraksi, jadi mencari kawan di luar, mencari temannya, mencari pacarnya. Itu adalah hal yang lumrah bagi ya sunnatullahnya kan memang seperti itu kan, mencari daripada nanti berbagai macam masalah dia nggak bisa menceritakannya, itu kan menjadi stres. Jadi itu mencari jalan keluar, tapi jalan keluarnya juga jalan keluar yang ya bisa dikatakan keliru. Tapi ya kalau kita nggak kasih pemahaman, kalau kita tidak memberikan pemahaman kepada mereka, bagaimana mungkin mereka akan sadar? Ya mungkin kita kan juga pernah juga remaja, kita kan pernah juga berada dalam usia tersebut. Bagaimana perasaan pada waktu itu? Ya menggebu-gebu, mulai dari mentalnya sangat kuat, kemudian ingin segalanya, ingin. Pokoknya semuanya ingin instan. Pokoknya harus ada, harus nampak di depan kita. Itu yang menurut kita sebuah kebahagiaan yang mutlak. Jadi hal tersebut bisa terjadi di usia remaja. Dan ini harus kita pahami. Sebagai orang tua, sebagai murid, dan sebagai seorang guru harus paham akan hal tersebut. Kalau tidak paham, ya nanti akan semakin banyak juga data statistik yang menunjukkan ada yang bunuh diri lah, ada yang amburadul lah, ada yang saling membunuh lah. Itu dikarenakan ya ketidakbahagiaan jiwa dan keadaan mereka. Tapi kalau mereka bahagia, kita bahagiaan dengan cara yang sesuai dengan keinginan mereka, maka dapat dipastikan mungkin akan mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan kehidupan yang lebih bagus. Mungkin ini saja. Kalau ada yang salah, saya minta maaf kepada semuanya. Dan kalau ada yang ingin disanggah ataupun diberikan masukan, silahkan saja untuk diberikan masukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.